Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal ya. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan bersama teman-teman yang lain juga ada di hari Selasa, ada di hari Kamis, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa bergabung guys. Oke. Dan seperti biasa guys, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys. Nah, jadi mohon koreksinya ya kalau gue salah ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, sampai sekarang belum dipecat ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu, gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda, guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, teman-teman ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagram Pajak Smart ya. Setiap hari Senin jam 8 malam. Seperti hari ini teman-teman ya. Jam 8 sampai jam 9 malam. Oke. Kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu nih ya. Kita akan mengadakan seminar offline langsung ke kota Anda guys ya. Setiap bulan kita akan pindah dari satu kota ke kota yang lain guys ya. Di bulan September ini, Sabtu depan nih, Sabtu besok nih, hari Sabtu tanggal 21 September, kita akan ke Yogyakarta guys. Nah, ke Yogyakarta ya. Silakan daftar yang belum mendaftar di sekitar Yogyakarta ke website www.seminarpajaksmart.com ya. Silakan mendaftar di website www.seminarpajaksmart.com yang belum mendaftar. Oke. Nanti di seminar kita akan bahas seputar perpajakan dan dunia persilatan konsultan pajak lah ya. Silakan diskusi santai-santai aja nanti di seminar. Bukan seperti orang serius yang mau belajar pajak gitu, enggak ya. Nanti ada sesi cerita pajakku buat teman-teman yang pengen curhat masalah pajak Anda ya. Teman-teman segera mendaftarkan diri kalau belum terdaftar ya, supaya nggak kehabisan tiket. Di bulan September ini, kita di hari Sabtu tanggal 21 September ya. Kita akan ke Yogyakarta guys, kota Yogyakarta. Silakan daftar di website www.seminarpajaksmart.com ya. www.seminarpajaksmart.com. Kita juga akan menghadirkan tamu spesial nanti guys ya. Nah, siapa mereka ini? Nantikan langsung di seminar guys. Oke? Ingat guys ya, segera daftar di www.seminarpajaksmart.com. Untuk bergabung, kita akan berjumpa di kota Yogyakarta hari Sabtu besok ya. Hari Sabtu tanggal 21 September. Oke guys, sebelum kita diskusi, gue akan sampaikan dulu beberapa poin yang pengen gue sampaikan ya. Yang pertama adalah kita ada petisi guys ya. Kita ada petisi untuk memperpanjang PPh final. Coba gue putar dulu deh, supaya teman-teman lihat ya. Nah, ini dia ya petisi gue. Petisi yang sudah kita siapkan teman-teman ya. Sudah 1.000 orang, wow, luar biasa guys. Ini petisi baru 2 atau 3 hari ya kita launching. Sudah ada 1.000 orang guys ya. Sudah ada 1.000 orang yang mengisi petisi ini. Nah, teman-teman yang mau isi petisi ini, silakan masuk ke website www.change.org/petisi pajak. Disambung semua, huruf besar semua. Oke? Change.org/petisi pajak. Digabung semua teman-teman ya. Atau boleh minta linknya di YouTube gua nanti, dan ada kode QR juga teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi di petisi ini kita minta kepada pemerintah ya, terutama Pak Prabowo, Presiden terpilih, untuk memperpanjang PPh final UMKM 0,5%. Yang sudah sederhana, tolong deh jangan dibikin rumit dan sulit gitu ya. Kalau memang sudah dibikin lebih mudah, lebih sederhana, kenapa mesti dipersulit? Kan gitu. Nah, kita minta kepada Pak Presiden untuk mengkaji ulang dan mempermanenkan atau memperpanjang PPh final UMKM 0,5% ya. Silakan teman-teman masuk ke websitenya dan tanda tangani petisi ini supaya kita sama-sama bisa meminta kepada Presiden ya. Karena kan kita ini adalah pemilik negara ini teman-teman ya. Warga masyarakat Anda semua adalah pemilik negara ini. Presiden itu kerja buat kita teman-teman ya. Jangan dibalik ya. Jadi kita ini adalah pemilik negara ini. Kalau kita rame-rame minta ini diperpanjang, tentu saja ini harus diperpanjang. Tetapi kalau yang minta sedikit ya nggak ada yang mau gitu teman-teman ya. Oke.
Nah, kita pengen kembali teman-teman ke sebuah berita yang sudah 1 minggu yang lalu teman-teman, atau 2 minggu yang lalu deh ya. Berita mengenai Sri Mulyani. Nah, ini gue menduga nih Sri Mulyani membodoh-bodohin kita semua teman-teman ya. Masyarakat ini jangan mau dibodoh-bodohin oleh Sri Mulyani ya. Oke, mohon maaf nih Bu Sri Mulyani yang terhormat ya. Menteri Keuangan, tetapi kok banyak juga errornya ya. Ini masih menyangkut Sri Mulyani bakal evaluasi insentif PPh final UMKM 0,5%. Ini berita tanggal 2 September. Nah, ini sudah pernah gue bacakan. Teman-teman tinggal lihat aja di DTC ya, di berita di DTC News. Nah, jadi intinya Sri Mulyani di situ bilang bahwa dia akan mempertimbangkan kembali mengenai perpanjangan PPh final. Nah, tetapi di sini Sri Mulyani menjelaskan bahwa skema PPh final tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya adil bagi UMKM katanya. Sebab skema ini mewajibkan katanya wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan pada omset, bukan berdasarkan pada laba bersih yang sebenarnya. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang menyesatkan dan membodoh-bodohi masyarakat, teman-teman ya. Nanti gue jelaskan. Dengan kata lain, beban pajak akibat skema PPh final UMKM terasa amat berat, terutama bagi usaha yang menanggung biaya tinggi katanya. Ini tidak mencerminkan 100% keadilan. Bisa saja omsetnya 600 juta di atas setengah miliar. Tetapi cost-nya gede banget sehingga sebetulnya dia beroperasinya berat atau impas atau rugi bahkan. Itu dia tetap harus bayar pajak. Kan tidak adil kata Sri Mulyani ya. Nah, jadi dari berita ini Sri Mulyani membuat persepsi seolah-olah dia mau kasih lu keadilan gitu loh. Seolah-olah dengan dia menghilangkan PPh final itu berarti memberikan keadilan gitu teman-teman ya. Padahal nggak begitu ya. Ini pembodohan publik teman-teman ya. Jadi persepsi yang diucapkan oleh Sri Mulyani, jadi Sri Mulyani mengucapkan seolah-olah nih persepsinya adalah masyarakat selama itu dipaksa pakai PPh final sehingga tidak adil dong bagi mereka yang bisnisnya itu rugi atau bahkan untungnya itu kecil sekali gitu ya. Padahal nggak begitu teman-teman. Ini adalah pembodohan publik. Mudah-mudahan nggak salah ya. Faktanya nggak begitu ya. Anda jangan mau dibodohin teman-teman ya. Fakta yang benar adalah walaupun PPh final 0,5% itu ada, tetapi itu tidaklah bersifat memaksa. Oke, PPh final itu tidaklah bersifat memaksa. Seorang wajib pajak tetap boleh memilih menggunakan PPh umum. Seorang wajib pajak tetap boleh memilih mau atau tidak mau menggunakan PPh final UMKM 0,5% gitu ya. Jadi kalau dirasa tidak adil, ya seorang wajib pajak boleh aja memilih untuk tidak pakai PPh final. Dia boleh beralih menggunakan PPh umum, baik menggunakan metode norma ataupun metode pembukuan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya PPh final 0,5%, itu sudah ada kok ya. Sudah ada keadilan di situ, bukannya belum adil ya. Sehingga tidak perlu dihilangkan PPh final ini, nggak perlu, sudah adil ya, sudah adil. Tidak ada pemaksaan dengan PPh final ini. Gitu loh. Jadi justru Sri Mulyani salah ngomong atau dia sengaja menciptakan persepsi yang salah yang membodoh-bodohi masyarakat. Nah, teman-teman jangan mau dibodohin ya. Kita masih paham bahwa PPh final itu tidaklah bersifat memaksa. Dengan ada PPh final bukan berarti orang dipaksa tidak adil, enggak juga ya. Itu sudah adil kok. Orang tetap boleh memilih PPh final maupun tidak PPh final. Gitu, teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terbodoh-bodohi oleh berita tersebut. Oke. Kita diskusi tanya jawab teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang bisa saya jawab semuanya. Yang pertama dari Pak Henry Awan 23. Halo Pak Henry. Kalau misalnya seseorang buka warung, maka warung makan franchise ya, warung makan franchise. Pajaknya apa saja ya? Apakah kena PB1 dan PPh UMKM? Jawabannya iya Pak ya. PB1 dia kena, kemudian PPh UMKM dia kena. Kalau dia punya omset di bawah 4,8 M setahun ya. Tapi kalau omset dia di atas 4,8 M setahun, maka berlaku PPh umum, yaitu pakai pembukuan. Oke. Jadi kalau di bawah 4,8 dia boleh pakai PPh final 0,5%, di atas 4,8 M omsetnya setahun, dia harus menggunakan pembukuan PPh umum, gitu. Sedangkan PB1 itu sudah kena sejak awal. Berapapun omsetnya, dia tetap kena PB1. PB1 itu sudah diganti menjadi PHR ya, pajak hotel restoran, bahkan sekarang ganti nama lagi menjadi jasa penyedia makanan kalau nggak salah ya. Gitu Pak. Jadi sudah betul Pak Henry ya, sudah betul. Oke. Semoga teman-teman Pak Henry Awan. Bapak Sidarta,
tahun 2024 Badan menggunakan pajak UMKM karena omset tahun 2023 masih di bawah 4,8 M. Sedangkan 2024 omsetnya melebihi 4,8 M. Nah, tahun 2025 harus menggunakan tarif normal. Apakah perubahan terpotong, Pak? Apakah perubahan ini harus memberitahukan ke kantor pajak atau otomatis? Jawabannya tidak perlu diberitahukan, Pak ya. Tidak perlu diberitahukan dan otomatis. Bapak harus secara mandiri, secara kesadaran sendiri melakukan perubahan. Oke? Jadi mulai 2025 yang pertama adalah Bapak mesti mengajukan PKP. Ya, PKP dari sekarang ya, dari tahun 2024 mengajukan PKP sehingga 2025 Bapak sudah jadi PKP, kemudian memungut PPN. Nah, satu mulai memungut PPN, yang kedua adalah mulai membayar PPh umum tidak pakai PPh final. Nah, PPh final kan 0,5% kalikan omset. Sedangkan PPh umum itu mesti bikin laporan keuangan yang lengkap laba ruginya. Akibatnya, di tahun pertama menggunakan PPh umum, yaitu 2025, itu tidak usah bayar PPh bulanan PPh 25, itu nggak usah. Bayar PPh 29 juga nggak usah. Nanti tunggu tahun depan, 2026, baru bayar PPh 25-nya. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah, Pak ya. Jadi di bulan tahun 2024 ini Bapak mengajukan PKP, kemudian mulai 2025 Bapak sudah mulai memungut PPN, buka faktur pajak. Kemudian PPh itu menggunakan PPh umum sejak 2025 nanti. Sudah betul ya, tarif normal PPh badan yang 22%. Nanti ada fasilitas 11% sebagian-sebagian gitu. Oke. Semangat teman tuh Pak Sidarta. Tidak perlu Pak Sidarta ya, tidak perlu memberitahukan ke kantor pajak kalau ada perubahan PPh umum. Bapak Henry Awan 23, kok mau tanya, kalau perusahaan ada pemeriksaan dan sudah terbit SKP, lalu perusahaan tersebut ada audit, lalu ada penyesuaian di laporan keuangan, apakah bisa dibetulkan SPT-nya? Jawaban saya adalah silakan dibetulkan Pak, tetapi pemeriksaan pajak tidak peduli. Jadi pemeriksaan pajak itu sudah nggak peduli, kan sudah ada SKP nih. SKP sudah terbit, maka silakan dibetulkan SPT tahunannya dibetulkan, akunting dibetulkan, itu silakan saja, tetapi tidak mempengaruhi SKP. Ya, hasil pemeriksaan itu sudah merupakan produk hukum dan sudah mengikat secara hukum. Jadi tidak ada pengaruh. Silakan diperbaiki pembetulan SPT maupun akunting hanya untuk keperluan internal. Tetapi pajak sudah nggak peduli, karena pajak sudah pemeriksaan, maka SKP itu sudah dianggap benar. Kecuali Bapak menggugat ke pengadilan pajak. Begitu Pak. Oke. Semangat teman tuh Pak Henry Awan. Bapak Henry Awan 23, kau mau tanya, apakah pelaporan SPT badan yayasan tidak perlu menyusulkan aset tetap? Setahu saya perlu Pak ya. Setahu saya yayasan juga menyusulkan aset tetap kok. Setahu saya nggak ada masalah mengenai penyusulan aset tetap di yayasan. Semestinya sih normal-normal saja Pak, setahu saya. Ya. Semangat teman tuh Pak Henry Awan. Bapak Tumorang Parude, malam Pak Tumorang. Kalau kita terima barang free, namun kita bagikan sebagian ke toko di bawah kita. Bagaimana jurnal terima dan penyerahan ke bawahnya? Bagaimana dalam neraca? Terima kasih kok. Saya ulang Pak ya, saya ulang. Kita terima barang free, namun kita bagikan sebagian ke toko di bawah kita. Maksudnya bagaimana nih Pak? Kita terima barang free itu sama aja terima hadiah Pak ya. Jadi kita terima barang free itu sama aja terima hadiah, kita mesti akui sebagai pendapatan lain-lain. Oke. Kemudian kita bagi ke toko di bawah. Toko di bawah itu maksudnya bagaimana? Apakah anak usaha, apakah PT yang lain, atau bagaimana nih? Jadi masih kurang jelas Pak ya, mohon maaf nih Pak. Mungkin boleh diperjelas Pak bagaimana detailnya. Bapak ini kasih ke siapa? Ke PT lain ataukah ke PT sendiri tetapi cabang? Atau ke siapa ini? Intinya sih kalau kita terima barang itu adalah terima hadiah, kita dipotong PPh 23. Kalau kita kasih barang ke orang secara gratis juga sama ya, kita potong PPh 23. Intinya seperti itu ya. Kita tetap masih potong PPh 23 atas pemberian hadiah kepada orang kalau bentuknya itu barang. Oke. Semangat teman tuh Pak Tumorang Palude. Bapak Niko sudah adil banget kalau PPh final 0,5%. Oke, thank you Pak Niko. Silakan gabung petisi teman-teman ya. Dimasuk ke website www.change.org/petisi pajak ya.
Oke. Bapak Swagoni Giri, Om Awan, kalau buka restoran omset 5 miliar langsung jadi PKP ya? Kan udah bayar yang 10% pajak restoran. Terima kasih Om. Jawabannya tidak perlu PKP Pak ya. Yang namanya restoran itu tidak perlu PKP. Jadi restoran itu membayar PPh umum di SPT pribadi, di SPT tahunan badannya. Sedangkan dia tidak perlu bayar PPN karena dia sudah menjadi objek pajak daerah, pajak restoran ya, yang PB1 atau PHR atau pajak jasa makanan gitu ya. Jadi tidak perlu PKP. Restoran itu berapapun omsetnya tidak perlu PKP karena semua barang dia itu menggunakan pajak restoran yang PPh pajak daerah 10%. Gitu Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Swagoni Giri. Ibu Yohan Rianda kok tanya, PPh 0,5% normal plus minusnya apa kok? Rekomendasinya apa untuk CV PKP? Gimana pertanyaannya? Kok tanya PPh 0,5% normal plus minusnya apa kok? Pokoknya kalau bisa memilih maka pilihlah yang 0,5% final. Oke? Karena itu jauh lebih mudah, lebih sederhana daripada yang PPh normal. Kalau PPh normal kita mesti hitung pembukuan kan? Kita hitung pembukuan, nanti dari laba bersihnya kena pajak, gitu kan? Nah, laba bersih kena pajak itu biasanya lebih tinggi daripada PPh final, 0,5%. Kalaupun labanya itu lebih kecil dan PPh lebih kecil, belum tentu orang pajak bisa terima, gitu. Ketika kita ketemu orang pajak, malah digedein sama dia, malah lebih besar pajak daripada PPh 0,5% final, gitu. Jadi kalau bisa memilih, lebih baik pilih PPh final 0,5%. Tetapi kalau tidak bisa memilih, contohnya sudah melewati 7 tahun atau sudah melewati omset 4,8 M, maka terpaksa pakai PPh normal, gitu ya. Jadi nggak ada plus minus. Pokoknya kalau bisa milih, tentu kita pilih PPh final. Kalau nggak bisa pilih, ya terpaksa pilih PPh biasa, gitu ya. Nah, kemudian rekomendasinya apa untuk CV PKP? Boleh Pak, CV PKP boleh, atau PTP, PT Perorangan, PKP juga boleh, atau PT biasa, PKP juga tidak masalah. Gitu sih. Kalau jual jasa mungkin lebih enak PTP. Jual jasa lebih enak PTP. Kalau jual barang itu boleh PTP atau CV. Gitu sih. Sedangkan PT itu bebas saja. Kalau PT kan sudah boleh dibilang paket lengkap lah. Terbaik gitu PT ya. Cuman kalau mau lebih hemat ya pakai PTP. PTP lebih enak. Oke. Semua teman tuh Bu Yohan Rianda. Ibu Janati Kidos. Pak Awan, malam Pak. Malam Bu Janati. Jika CV pilih umum, tapi omset di bawah 4,8 M. Bagaimana cara menghitung tahunannya? Mohon pencerahan. Oke, caranya adalah pertama di akunting dulu Bu. Akunting mesti di jurnal dengan lengkap, punya buku besar, punya neraca, punya laba rugi. Oke, nanti dari laba rugi ini terhitung berapa pajak laba bersihnya kan? Nah, laba bersih itulah yang kena pajak PPh badan yang 11%. Karena Ibu di bawah omset 4,8 M, maka kena PPh yang 11% ya, bukan 22%. Pakai pasal 31E, gitu. Nah, dan ada lagi yang namanya koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Ibu coba cek di Google nanti bagaimana cara hitungnya. Intinya adalah bikin di akuntingnya dulu, akuntingnya sudah rapi, kemudian masuk ke perhitungan fiskal, barulah dapat laba fiskal. Laba fiskalnya dapat, itulah yang dikalikan dengan nilai pajak yang 11%. Kalikan nilai laba bersih tersebut. Gitu, Bu. Oke? Semua teman tuh, Bu Janati Kidos. Bapak Onogun 2817. Kok, apa kelebihan dan kekurangan dari orang pribadi pembukuan? Menurut saya nggak ada kelebihannya ya. Banyak kekurangannya. Kalau orang pribadi pembukuan, kekurangan yang pertama adalah pembukuan lu belum tentu diterima oleh orang pajak ya. Kita udah bikin rapi nih, tetap aja dikoreksi sama orang pajak. Salah juga anyway. Nah, yang kedua, justru pembukuan lu malah bikin cilaka karena sesuatu yang lu tidak perlu ungkapkan malah jadi ungkapkan. Malah jadi diungkapkan gitu ya. Contohnya, lu mungkin suka beli barang-barang branded atau barang-barang mahal gitu ya. Kan selama ini nggak ketahuan, karena kan lu nggak lapor di pembukuan. Tiba-tiba di pembukuan dicatat tuh, ada beli barang branded, ada beli barang mahal, malah ketahuan. Itu kan hal yang tidak penting, tidak perlu bagi kita kasih tahu orang pajak, tetapi kalau sampai ketahuan jadi masalah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga,
kalau orang pribadi ini pembukuan akan bercampur aduk antara urusan pribadi dengan urusan usaha, ya. Dia beli makan, ini makan untuk pribadi atau makan untuk usaha? Kan bingung. Nah, kemudian dia beli bensin. Bensin ini untuk bensin pribadi atau bensin usaha? Akan terjadi campur aduk antara pribadi dengan usaha. Kalau orang pribadi pembukuan, bakal ribet banget gitu. Jadi lebih baik dipisahkan ke PTP saja atau ke CV atau ke PT biasa juga boleh. Gitu. Lebih baik dipisahkan aja deh daripada digabungkan di orang pribadi. Repot Pak, banyak masalah. Apalagi kalau PKP ya. Kalau PKP orang pribadi, nanti jual-jual apa kena PPN gitu ya. Jual rumah, jual laptop, jual motor, jual mobil, disuruh kena PPN. Nanti malah repot gitu ya. Walaupun kita bisa bilang ini tidak usaha, kemudian nggak kena PPN, tetapi repot lah Pak. Jadi ribut nanti. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Onogun 2817. Bapak Hendri Awan 23. Kok maaf, kalau salah yang mengenai warung makan tadi PB1-nya, apakah ada minimal omset? Setahu saya ada 200 juta. Kalau PPH UMKM minimal 300 juta per tahun baru kena PPH UMKM. Untuk PPH UMKM itu 500 juta Pak ya. Untuk PPH UMKM itu tidak kena pajak kalau masih di bawah 500 juta omsetnya setahun. Kalau lewati 500 juta, barulah kena PPH 0,5%. Oke, itu PPH. Kalau PB1 mengenai omset di bawah 200 juta sepertinya betul. Gue agak lupa Pak. Saya agak lupa mengenai PB1 ya. Tetapi kalau nggak salah betul, restoran yang punya omset di bawah 200 juta setahun itu tidak usah kena PPH restoran. Kalau nggak salah begitu ya, pajak restoran yang 10%. Jadi yang tidak kena pajak restoran itu adalah yang pertama, yang gerobakan, yang dia punya gerobak bisa dipindah-pindahin, yang bisa dirombak-rombak itu, dan tidak punya kursi, nggak punya meja, itu nggak kena. Kemudian yang punya omset di bawah 200 juta setahun, itu tidak usah kena PPH restoran. Setahu saya begitu. Tetapi kalau kita buka restoran, pasti pengen gede dong. Kalau pengen gede, ya udahlah bayar PPH restoran. Gitu. Oke. Kalau PPH UMKM, itu betul ada batasan 500 juta tidak kena pajak. Oke. Semua teman tuh Pak Henry Awan. Bapak Ferry Hart 89. Malam Pak Wan, malam Pak Ferry. Bagaimana UMKM 0,5? Kapan diumumkan perpanjang atau tidak ya? Kita tunggu Pak Presiden baru dan kita sudah buka petisi ya. Silahkan daftar di petisi kita di www.change.org/petisi pajak. Huruf besar semua disambung ya. www.change.org/petisi pajak ya. Huruf besar semua disambung. Silahkan tanda tangan di sana dan kita akan sampaikan kepada DPR, kepada Presiden, kepada Menteri Keuangan nanti ya, kalau sudah rame petisinya. Gitu. Tentu saja setelah 20 Oktober ya, baru ada kepastian lah ya. Kita tunggu Prabowo. Kalau Prabowo dilantik kemudian Menteri Keuangannya benar ya, harusnya bisa diperpanjang ya. Pasti diperpanjang, gue yakin. Teman-teman tuh Pak Ferry Hart. Bapak Tumorang Parude, kasih barang FOC-nya ke toko, bukan perusahaan kita kok. Oke. Paling gampang Pak ya, paling gampang Bapak kasih sebagai hadiah. Oke, kasih sebagai hadiah, kemudian bebankan sebagai beban hadiah, kemudian potonglah PPH 23 sebesar 15%. Beres Pak urusannya. Potong 15% senilai barang tersebut. Beres. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Tumorang Parude. Oke. Bapak Tumorang Parude, terima barang FOC bukan hadiah. Nanti kita dititip ke beberapa toko yang belanja ke kita, bukan toko kita. Trimsco. FOC itu apa Pak ya? Mohon maaf nih Pak, boleh diketik, boleh lebih dirincikan Pak. FOC ini bentuknya apa nih? Kata Bapak bukan hadiah. Nanti kita dititip ke beberapa toko yang belanja ke kita. Masih nggak nangkap sih Pak, saya Pak. Masih nggak nangkap. Boleh diketik lagi bagaimana persisnya Pak ya? Mohon maaf nih, supaya saya nggak salah, takutnya saya salah ya. Oke, teman-teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Hendri Awan, kok maaf tanya lagi, kalau misalnya ada LSP, bidang usahanya membuat sertifikat tenaga ahli dan bekerjasama dengan BNSP. Kalau misalnya omsetnya lebih dari 4,8 M, apakah harus PKP atau dikecualikan? Oke, LSP itu apa ya? Lembaga penelitian kalau nggak salah ya. Lembaga apa penelitian gitu. Mesti cek lagi PMK-nya Pak ya. Mesti cek lagi PMK-nya. Setahu saya sih tetap PKP seperti biasa.
Setahu saya sih lembaga pendidikan penelitian seharusnya tetap PKP seperti biasa. Seharusnya ya. Tapi coba cek lagi Pak. Siapa tahu ada PMK khusus yang mengatur mengenai ini. Oke, mohon maaf Pak ya, coba cek lagi ya. Setahu saya sih mesti PKP. Semua teman tuh Pak Hendy Awan. Ibu Felicia Syafika. Kok buka iya kayak Dina di mana? Apa Pak? AI ya? AI ya? Buka AI kayak Dina di mana? Itu kita kerjasama Pak, Ibu. Kita kerjasama dengan IWPI ya. Kita kerjasama dengan IWPI. Coba Ibu gabung ke IWPI deh. iwpi.info ya. www.iwpi.info. Untuk bergabung di sana. Itu nanti kerjasama dengan timnya IWPI. Gitu. Karena IWPI punya tim AI-nya di sana. Gitu. Gua cuma bikin pertanyaan aja, nanti mereka menjawab. Gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Feli. Oke. Bapak JP Motret. Malam kok, malam Pak JP. Keuntungan penjualan aset, apakah selisihnya dari nilai buku komersil? Soalnya AR hitung dari nilai buku komersil bukan nilai buku fiskal. Nilai buku komersil sih Pak ya. Dan semestinya sama antara komersil dan fiskal. Semestinya sama sih Pak antara komersil dengan fiskal ya. Tetapi kalau fiskal itu berbeda dengan komersil, maka ada kecenderungan ikuti fiskal. Kecenderungan ikuti fiskal sih Pak. Coba cek lagi deh Pak. Perbedaan fiskal komersil di mana? Kalau saya sih bikin laporan laba rugi ataupun neraca selalu sama dengan fiskal ya. Jadi kalau saya bikin penyusutan itu selalu sama persis dengan fiskal, yaitu pakai metode garis lurus dan selalu kelompok-kelompoknya saya samain dengan fiskal. Kalau ada perbedaan, ini menjadi dispute nih. Tapi seharusnya sih ikutin fiskal ya. Mesti ikutin fiskal sih kalau dia mau ngitung pajak ya, dalam rangka hitung pajak. Atau ikutin komersil tetapi tetap dikoreksi fiskal, gitu loh. Jadi tetap ujung-ujung sama kayak fiskal sih. Oke. Nah, sama teman tuh Pak JP Motret. Bapak Deva Agung, malam kawan, malam Pak Deva, halo Pak. Bapak Rudi Atmaja, yang perlu daftar nominasi itu beban apa saja kok? Setahu saya ada 2 ya, beban promosi sama beban entertain. 2 ini, beban promosi sama beban entertain. 2 beban inilah yang butuh daftar nominatif. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Rudi. Cuman gue menghindari daftar nominatif deh. Kita udah bikin juga tetap jadi masalah. Oke. Bapak Oki HTM. Sudah aktifkah Cortex System kok? Jawabannya sudah aktif sebagian Pak ya. Sebagian sudah aktif, sebagian tidak aktif. Sebagian sudah akan diaktifkan di Januari lah ya. Pokoknya 1 Januari harus sudah jalan semua. Itu maunya DJP ya. Tapi kita tunggu ya, presidennya baru, ketika menteri keuangannya baru, apakah dirjen pajak ditendang? Nah, kalau direktur jenderal pajak ditendang, ya ganti orang baru. Kalau ganti orang baru, ya ganti vendor. Gitu Pak ya. Kita tunggu 20 Oktober. Apa yang akan dilakukan oleh menteri keuangan yang baru? Kita tunggu aja. Oke. Semua teman tuh Pak, oke. Ibu Nita Ains. Pak Awan, kalau UMKM punya 2 usaha dengan bidang yang berbeda. Misalnya usaha dagang elektronik dan usaha makanan. Nanti bayar pajak dan lapornya saya digabung atau gimana? Setahu saya digabung Bu ya. Jadi dalam rangka hitung PPh itu digabung. Kan karena ini sama nih, sama-sama dagang nih. Jadi dalam rangka hitung PPh itu dua-dua digabung. Tetapi dalam rangka hitung pajak daerah, maka akan dipisahkan. Yang makanan kena pajak daerah, yang elektronik tidak kena pajak daerah, gitu. Tetapi kalau digabung melebihi 4,8 M, maka untuk yang elektronik akan kena PPN. Dia menjadi PKP, yang elektronik kena PPN, sedangkan yang makanan tidak kena PPN. Karena sudah kena pajak daerah. Gitu Bu ya, mudah-mudahan sama ya. Oke, semua teman tuh Bu Nita. Bapak Kidos, malam Ko Awan, malam Pak Kidos, mau tanya. Semenjak PMK 172, sekarang kalau sudah menguasai keputusan harga saja, sudah harus bikin TP-Doc ya Ko. Batasan saham 25% sudah tidak berlakukah? Mengenai TP-Doc setahu saya tetap 50M ke atas deh Pak. Kalau 50M ke atas baru harus TP-Doc.
kalau 50M ke bawah sepertinya masih belum perlu Tipidok. Setahu saya sih begitu Pak ya. Apakah peraturan berubah? Saya juga nggak paham karena saya nggak ngerti Tipidok. Saya hanya brevet B, belum sampai ke C sih, gitu ya. Nah, mengenai batasan saham 25% sudah tidak berlaku. Ini mengenai apa nih Pak? Mengenai dividen ya. Kalau mengenai dividen sudah nggak ada ya. Mengenai dividen yang batasan saham 25% sudah tidak ada. Oke. Mengenai Tipidok sih gue kurang paham, tetapi setahu saya masih tetap yang di atas 50M yang mesti Tipidok. Oke. Semua teman tuh Pak Kidos. Bapak Tumorang Parude. FOC, free of charge. Misal barang display free. Kita dititipkan saja untuk diserahkan lagi ke toko-toko, Tesco. Oh, free of charge barang display. Oke. Kalau ini barang, jadi gini Pak. Kalau mau clear, jadikan hadiah. Kalau mau clear ya, jadikan hadiah, potong PPh 23 15%. Kalau mau clear, beres. Kalau tidak mau jadiin hadiah, berarti kan tidak usah dicatat ya, nggak usah dicatat ke dalam sistem gitu, karena kan ini tidak diberikan, hanya dititipkan aja. Nanti ketika barang itu rusak balikin, atau mungkin dia mau ganti barang baru, diganti barangnya kan, itu bukan barang kita gitu. Jadi nggak usah dicatat sekalian, paling begitu. Atau mau dicatat sebagai barang titipan. Barang titipan itu berarti masuk sebagai hutang ya, masuk sebagai kategori hutang. Boleh aja sih kalau mau masuk ke kategori hutang. Gitu sih Pak ya. Jadi pilihan pertama adalah clearkan dengan hitung sebagai hadiah. Cara kedua adalah dicatat sebagai hutang. Yang ketiga adalah nggak usah dicatat. Nggak usah dicatat karena kan hanya dititip dan kita tidak perlu ngapa-ngapain terhadap barang itu. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Sidarta menyambung yang tadi. Perubahan tarif badan usaha karena omset melebihi 4,8M. Berarti 2025 tidak perlu mengangsur PPh 25. Jawabannya iya, tidak perlu ya. Karena tahun pertama itu kita belum tahu berapa nilai PPh 25-nya. Ya kan? Di tahun kedua kita baru bisa tahu berapa nilai PPh 25-nya. Tahun kedua itu 2026 nanti. Gitu. Jadi tunggu SPT 2025 dibikin dahulu, baru tahu angkanya PPh 25 tahun berikutnya, barulah mulai bayar PPh 25 untuk tahun 2026. Begitu Pak, setahu saya begitu ya. Sejauh ini masih begitu informasinya. Kita tunggu aja dari kantor pusat nanti ya. Nah, semua teman tuh Pak Sidarta. Ibu Felicia Safika. Kalau berita acara closing SP2DK yang tanda tangan siapa aja Kalau DJP tidak tanda tangan gimana Oke, yang tanda tangan itu adalah dua pihak ya, pihak KPP dan pihak wajib pajak, gitu aja. Pihak KPP itu ada AR-nya, ada kepala seksinya, kalau perlu kepala kantornya. Nah, pihak wajib pajak bisa si wajib pajak, bisa konsultan pajaknya atau siapa perwakilannya, gitu aja sih. Nah, kalau DJP tidak tanda tangan, ya nggak boleh dong, kan dia yang bikin itu berita acara. Kan berita acara dibikin oleh DJP, diketahui oleh bersama, dan ditandatangani oleh bersama. Kan begitu? Ya. Oke. Semua teman tuh Bu Feli. Protes saja, omelin si AR-nya kalau dia nggak tanda tangan gitu ya. Thank you Bu Feli. Bapak Tumorang Parude. Nanya lagi. Kalau prefer dalam CV, boleh nggak ditarik tanpa batasan? Tesco. Tahu saya boleh Pak ya. Jadi prefer itu harus ditarik berdasarkan laba ditahan. Jadi berapapun jumlah laba ditahan, ya sudah, sejumlah itulah yang boleh ditarik. Gitu ya. Jumlah laba ditahannya berapa, itulah yang boleh ditarik oleh direktur CV-nya, pemilik CV-nya. Silakan ditarik. Yang penting jangan melebihi laba ditahan. Kalau dia menarik melebihi laba ditahan, maka itu namanya pengambilan modal. Gitu, bukan prefer lagi. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Inkars 123. Malam kawan, malam Pak Inkars. Kalau orang tua jual tanah atas nama pribadi. Akan tetapi dokumennya hilang. Waduh. Terus dikasih ke anak. Terus anak lapor pajak ya sesuai tarif progresif. Betul Pak. Kalau memang si orang tua tidak bisa membuktikan bahwa ini hibah, maka si anak harus bayar pajak dong, progresif. Tetapi sayang banget Pak,
Coba Pak dicari lagi Pak dokumennya ya. Dokumen itu kan kalau nggak ada di kita, mungkin ada di pembeli, atau mungkin ada di notaris, atau ada di mana gitu kan, atau ada di email, ada di foto, atau di handphone gitu. Jadi daripada bayar progresif, lebih baik kita cari dokumennya sampai ketemu. Kalau perlu kita cetak ulang dokumennya ke pihak-pihak bersangkutan. Gitu Pak. Kalau nggak ada dokumen kan berarti kita tidak bisa membuktikan bahwa ini hibah. Kalau nggak bisa buktiin berarti kan bisa bahaya, malah jadi tarif progresif. Oke, nah semua teman tuh Pak in charge 1, 2, 3. Oke, minum dulu guys. Kemudian Ibu Nita Ains. Pak UMKM, apakah UMKM menguntungkan kalau pakai PTP atau mending orang pribadi tanpa badan hukum saja? Jawabannya sama saja Bu ya, sama saja. Tetapi kalau orang pribadi itu kan dibatasi 7 tahun. Nah, kalau 7 tahun sudah lewat, maka selesai. Dia harus berganti menjadi PTP. Nah, PTP kan 4 tahun. Nanti 4 tahun selesai gimana? Bikin PTP baru. Begitu Bu. Nah, jadi kalau menguntungkan atau tidak menguntungkan sama saja ya. PTP maupun orang pribadi itu sama saja. Yang penting PPh final. Tetapi kalau PTP itu wajib pembukuan, ya kan? Kalau PTP itu wajib bikin pembukuan, ada jurnalnya, laba rugi, buku besar, kemudian neraca itu lengkap semua. Kalau orang pribadi tidak perlu. Kalau orang pribadi cukup pencatatan. Nah, cuman masalahnya adalah orang pribadi itu ada batasan maksimal 7 tahun menggunakan UMKM-nya. Setelah itu dia bikinlah PTP. Begitu, Bu. Oke, semua teman tuh Bu Nita Ains. Ibu Yohan Rianda. Kok kalau PPh UMKM 0,5%, bayarnya tanggal 15. Suka lupa bayar bulanan. Sekalian akhir tahun bisakah? Langsung 12 bulan. Bayar lewat e-filing bisakah? Jawabannya nggak bisa Bu ya. Akan kena denda. Akan kena denda ya. Jadi PPh UMKM itu bersifat dibayar bulanan. Bukan dibayar nunggu tahun depan, nunggu akhir Desember baru dibayar, tidak ya, tidak. Dibayar setiap bulan. Kenapa begitu? Karena pegawai negeri digaji bulanan, Pak. Pegawai negeri nggak nunggu kita Desember baru digaji, nggak ya. Pegawai negeri digaji bulanan. Para orang pajak digaji bulanan. Oleh karena itu, kita juga sama. Kita harus bayar bulanan. Ya, jangan diakumulasi tahunan, Pak. Jangan ya. Jangan punya kebiasaan seperti itu. Di handphone, pakai kalender. Di handphone bikin kalender, setiap tanggal 5 atau tanggal 10 bikin catatan. Saya hari ini mau membayar PPh final. Udah, gitu aja. Gitu ya, bikin di kalender. Nanti ada muncul notifikasi di handphone kan, setiap tanggal tersebut di pagi harinya kita bayar. Gitu. Oke? Semua teman tuh Bu Yohan Rianda. Ibu Nita Ains. Pak, kalau harta pribadi masih atas nama orang lain, apa resikonya kalau nggak dilapor di SPD tahunan? Resikonya yang pertama adalah harta itu bisa hilang, ya. Kalau itu kita minjam pakai namanya seseorang, Mr. A gitu kan, tiba-tiba Mr. A bawa kabur barang kita kan bisa. Nama dia kok, ya kan? Jadi resiko hukumnya sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah kita nggak lapor. Nanti kalau barang itu dijual kan uang masuk ke kita, ya kan? Kita nggak lapor nih, tapi kan barang milik kita nih. Suatu hari barang itu dijual, kan uang masuk ke kita, kan punya kita barangnya. Nah, akan jadi masalah, gitu. Kemudian yang ketiga, barang bukan punya kita. Suatu hari orang yang atas nama ini bisa dipanggil pajak loh. Dia dipanggil pajak, ditemukan dia punya mobil atau deposito atau apa atas nama dia. Kok dia nggak lapor? Nanti kan dia bilang, ini bukan barang saya. Dia bilang, ini barangnya punya Ibu Nita, gitu kan, jadi masalah. Gitu ya. Jadi banyak masalah ketika kita tidak melaporkan sebuah harta yang punya kita walaupun nama orang lain gitu. Jadi menurut saya sebaiknya kita tetap mengakui barang itu milik kita walaupun itu nama orang lain. Mau nama siapapun nggak pengaruh. Yang penting sebenarnya bagaimana? Sebenarnya punya siapa? Kalau sebenarnya punya Mr. A, maka Mr. A yang lapor. Sebenarnya punya kita, maka kita yang lapor. Gitu ya. Oke. Semua teman tuh Bu Nita. Bapak Kidos, Ko Awan mau tanya, kalau WP pribadi pindah kerja dan perusahaan yang terbaru nggak masukin akumulasi bookpot wajib pajak tersebut dari kantor lama, oke, jadinya kurang bayar kok. Butuh cicilan 25 nggak kok WP pribadinya? Jawaban saya tidak perlu ya. Kalau dia karyawan,
maka dia tidak perlu bayar PPh 25. Nanti di SPT tahunan pribadi dihilangkan centangan PPh 25-nya. Oke. Jadi jangan dihitung PPh 25-nya untuk tahun berikutnya, nggak usah. Ya. Jadi dia memang perlu bayar PPh kurang bayar, memang betul, gara-gara ada 2 bukti potong yang tidak diperhitungkan, itu betul, akan muncul kurang bayar, dia bayar, tetapi dia tidak perlu centang yang bagian PPh 25, supaya dia tidak usah bayar PPh 25-nya. Gitu, Bu. Kalau orang pribadi nggak perlu bayar, kalau karyawan tidak perlu PPh 25, malah LB nanti. Semua teman tuh, Bu, kidos. Bapak Tumorang Parude. Terima kasih bagi-bagi ilmu GBU. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak Tumorang. Bapak Incar 123. Lanjut kok yang tadi. Kalau jatuhnya hibah, berarti anak harus bikin NPWP dulu ya? Jawabannya betul. Betul, Pak ya. Zaman sekarang ini kita mesti punya mindset, kalau lu memang punya harta atau punya penghasilan, maka lu harus punya NPWP. Harus lu bertanggungjawabkan itu barang. Gitu ya. Jangan main terima hibah tapi nggak ada NPWP. Wah, jangan dong ya. Ketika kita terima hibah, baik itu barang, harta, tanah, bangunan, rekening, sudah selayaknya kita punya NPWP. Sudah selayaknya. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Incas. Bapak Nick 902. Malam kok, malam Pak Nick. Modal PT belum disetor full kan ke rekening PT. Apakah ada sanksi? Jawabannya nggak ada sanksi ya, tinggal di jurnal sebagai piutang pemegang saham ya di PT, kemudian di pribadi di jurnal sebagai hutang di PT gitu. Kemudian kalau nggak salah di undang-undang PT ya minimal 25% disetor full ya. Jadi minimal 25% dari nilai modal dasar itu disetor ke rekening perusahaan minimal. Kalau belum ya segera dipercepat aja, segera aja gitu kan. Yang belum disetor, maka akan jadi piutang di bagian PT dan jadi hutang di pribadi. Oke? Teman-teman tuh Bu Nick 902. Oke. Bapak Robi Taman MLM kok. Pak Robi tadi mengenai apa Pak Robi ya? Mohon maaf, tadi belum ada kayaknya Pak Robi. Boleh diketik lagi Pak? Mohon maaf, mungkin kelewat Pak Robi Taman. Oke, Pak Robi mungkin diketik lagi Pak ya. Ini sudah habis. Oke. Sambil nunggu teman-teman ya, sambil nunggu diketik ulang lagi, kita akan beritakan informasi lagi buat teman-teman ya. Oke, gue akan putar lagi nih buat teman-teman yang mau bertanya silahkan diketik lagi ya. Gue akan sampaikan lagi informasi nih. Ini dari di DTC News lagi ya, seperti biasa teman-teman ya. Di DTC News itu ada berita di tanggal 4 September. Masa pakai PPh final 0,5% habis 2024. WPOP bisa pilih 2 opsi ini ya, kita lihat. Masa berlaku tarif PPh final UMKM bagi Anda yang telah menggunakan tarif final 0,5% sejak 2018, maka di 2024-nya ialah tahun terakhir Anda dapat menggunakan tarif tersebut. Lantas bagaimana perhitungan PPh pada tahun depan? Nah, jadi hitungan 7 tahun itu sejak punya NPWP teman-teman ya, bukan sejak dia mulai menggunakan PPh umum, PPh UMKM. Jadi bukan sejak dia mulai dagang, tetapi sejak dia punya NPWP. Itulah saatnya dia menggunakan saatnya dia mulai menghitung 7 tahunnya. Oke. Jadi kalau dia bikin NPWP sejak 2015, tetapi dia baru mulai dagang di 2020, maka 7 tahunnya tetap dihitung sejak 2018 ya, bukan sejak dia mulai dagang. Ingat teman-teman ya. Nah, di sini dia kasih opsi nih ya. Yang pertama, pada 2025 Anda dapat memilih. Yang pertama adalah menggunakan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto. Yang kedua adalah melakukan pembukuan untuk kepentingan penghitungan PPh. Nah, nomor 2 udah nggak mungkin teman-teman ya, hampir tidak mungkin ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan norma perhitungan NPPN. Anda harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN paling lambat saat penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2024 pada tahun 2025 nanti. Oke. Jadi di awal tahun sebelum 31 Maret Anda harus mulai mengajukan surat NPPN. Ini wajib teman-teman ya, seluruh wajib pajak itu wajib meminta surat NPPN. Oke, jangan ada lagi wajib pajak orang pribadi yang tidak punya NPPN di tahun 2025 nanti. Kecuali Anda yang memang nyata-nyata masih bisa menggunakan PPh final 0,5%. Oke.
Cara yang kedua adalah pembukuan untuk kepentingan perhitungan PPh. Udah nggak mungkin ya, orang pribadi pembukuan itu sudah tidak mungkin. Dan menurut gua tidak perlu dipertimbangkan. Tidak akan ada orang pribadi pakai pembukuan. Kalau ada itu menurut gua terlalu optimis ya. Nah, pemberitahuan surat NPPN dapat disampaikan melalui yang pertama adalah kering pajak bla bla bla, nggak usah lah ya. Teman-teman tinggal masuk langsung ke DJP online, pilih menu yang namanya KSWP, kemudian pilih surat NPPN. Cetaklah surat NPPN di situ. Oke. Tambahan informasi. Bagi Anda yang baru menggunakan tarif PPh final 0,5% pada 2024, maka batas akhir menggunakan tarif tersebut ialah tahun 2030. Wah. Salah nih orang nih, mohon maaf nih ya. Buat teman-teman bukan mulai tarif PPh finalnya yang dihitung ya, tapi yang dihitung adalah kapan dia mulai bikin NPWP. Nah, kalau dia mulai bikin NPWP 2024, maka berakhirnya PPh final adalah 7 tahun di 2030. Tetapi kalau dia sudah punya NPWP sejak 2018, walaupun dia baru jadi pedagang atau pengusaha di tahun 2024, tetap saja 7 tahun berakhir di Desember 2024. Oke. Untuk diperhatikan, jangka waktu paling lama 7 tahun tersebut hanya untuk wajib pajak orang pribadi, untuk WP badan berlaku koperasi, CV, firma, dan PTP itu 4 tahun, sedangkan PT biasa itu paling lama 3 tahun. Oke, itu teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi. Kalau ada yang bertanya, kita kembali lagi. Bapak Tasipor Jakarta 48, Tesco, kok chat saya nggak masuk ya? Oh, mohon maaf Pak ya, boleh diketik lagi Pak, boleh diketik lagi, dipastikan lagi Pak, mohon maaf, mungkin kelewat Pak, mungkin internet ya, kadang-kadang internet kita ngehang. Oke. Bapak Kidos, Kok Awan tanya lagi, kalau kasih diskon penjualan biar tidak dispute dan dimasalahin sama oknum KPP ke depannya, butuh lengkapi dokumen apa ya kok? Nggak perlu sih Pak, nggak perlu lengkapi dokumen apa-apa, cuman Bapak mesti perhatikan bahwa jangan sampai diskonnya Bapak itu membuat kompetisi menjadi tidak adil ya. Jangan sampai gara-gara Bapak kasih diskon yang berlebihan sehingga Bapak menjadi monopoli. Bapak menjadi menghilangkan kompetitor atau mematikan kompetisi. Nah, itu nggak boleh. Gitu, Pak. Ya. Jadi kalau kasih diskon yang sewajarnya saja, kemudian mungkin diskon bertahap gara-gara pembelian sekian banyak atau distributor dan sebagainya itu masih oke. Gitu. Tapi tidak boleh banting harga sampai jauh di bawah harga pasar sampai mengalahkan semua kompetitor, itu tidak boleh. Gitu, Pak. Kalau mengenai dokumen sih nggak perlu dokumen apa-apa sih. Oke. Teman-teman tuh Pak Kidos. Bapak I Setiawan, jika PT sudah dibuatkan akte pembubaran, tapi NPWP belum dihapus, apakah boleh seperti ini? Jawaban saya boleh Pak. Jawaban saya boleh-boleh saja. Mungkin Bapak khawatir pemeriksaan ya, karena kan begitu Bapak mencabut NPWP, maka akan ada proses pemeriksaan. Jadi agak berhati-hati di situ Pak. Oke. Akte pembubaran dibikin, kalau gue juga gitu sih, dibiarin aja NPWP-nya begitu, mati aja. Tetapi tiap tahun dilapor ya, tiap tahun dilapor SPT tahunan supaya nggak kena denda yang 1 juta. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak I Setiawan. Ibu Felicia Hafika, kok tanya lagi, AR minta bukti fisik berupa biaya-biaya tahun 2021. Sedangkan nota, kwitansi, bukti, biaya di 2021 sudah nggak ada. Bagaimana ya kok? Oke. Yang pertama adalah sampaikan jujur kepada AR. Oke, yang pertama sampaikan jujur kepada AR, mohon maaf bukti kami hilang. Karena apa? Karena kecelakaan, atau karena kebakaran, atau karena kebanjiran, atau karena kami pindah kantor dan sebagainya. Sampaikan alasan yang jujur kepada AR. Udah, gitu. Sekarang AR mau apa? Ya kan? Kalau AR mau koreksi fiskal total semuanya, kita tolak. Mohon maaf. Nggak mungkin dong kami dagang nggak ada usaha, nggak ada biaya bensin. Nggak mungkin dong kami dagang nggak ada listrik, kan gitu. Nah, jadi walaupun notanya tidak ada, tetapi kalau ini biaya yang nyata-nyata ada, itu seharusnya tidak masalah. Gitu. Oke, jadi kita lihat dulu AR ini mau bagaimana. Kalau dia mau koreksi semua, ya kita tolak. Tetapi kalau dia mau koreksi sebagian, ya kita negosiasi di situ. Kita nego sampai ketemu angka yang tepat, sehingga kita perlu bayar pajak sesuai yang kemampuan kita, dan pihak AR pun bisa mendapatkan penerimaan pajak yang normal gitu loh. Yang tidak boleh adalah dia dengan sewenang-wenang mengkoreksi semua beban kita gara-gara nggak ada nota. Itu nggak bisa begitu, nggak boleh. Kita tolak aja. Nah, semua teman tuh Bu Feli. Bapak Robi Taman,
Malam Pak Robi. Kalau belum punya MPWP, tapi punya tabungan dari waktu sekolah, sampai bisa beli tanah dan bangun rumah, bagaimana cara lapor pajaknya? Di pajak data belum pernah ada. Apakah kena tarif progresif? Oke. Jadi gini Pak, mengenai bayar pajak PPh progresif atau bukan progresif, itu ditentukan oleh Bapak ini sumber penghasilan dari mana. Kalau sumber penghasilannya dari usaha dagang, maka bayar PPh final 0,5%. Tetapi kalau hasil uang itu dari kerja di kantor, maka itu hasilnya menggunakan PPh progresif, betul. Kalau Bapak pakai agen MLM yang tadi Bapak bilang itu MLM, itu menggunakan PPh progresif, betul. Tetapi MLM itu punya keistimewaan, dia bisa dapat 50% yang bebas pajak. Begitu Pak ya. Jadi pajak itu ditentukan oleh jenis penghasilannya apa. Gitu Pak. Kemudian kalau penghasilan Bapak itu sudah 5 tahun ke belakang, lebih dari 5 tahun ke belakang, maka itu sudah tidak kena pajak. Karena ada kadaluarsa pemeriksaan pajak. Begitu Pak. Nah, sama teman tuh Pak Robi. Bapak Robi, atau buat MPWP dan lapor tetapi tidak kena pajak atau tetap kena pajak. Nah, jadi untuk penghasilan 5 tahun ke belakang Pak, itu masih kena pajak ya. 2023, 22, 21, 2020, 2019. Ini 5 tahun ini penghasilannya masih perlu dihitung pajaknya. Kalau sebagian Bapak belum dibayar, sebagian sudah dipotong oleh kantor, maka Bapak perlu bayar sekarang. Oke? Untuk yang lebih dari 5 tahun, mungkin 2018, 2017, yang lebih dari 5 tahun itu sudah bebas dari pajak karena sudah melewati kadaluarsa 5 tahun pemeriksaan. Gitu Pak. Nah, Bapak coba otak-atik aja, harta yang Bapak sekarang punya ini itu berasal dari tahun berapa dan berasal dari mana. Nanti akan kita hitung yang mana yang kena pajak, yang mana yang tidak kena pajak. Yang kena itu nama pajaknya PPh final atau non final nanti diperhitungkan setelah sudah tahu ini barangnya apa ini persisnya. Oke? Nah, semua teman tuh Pak Robi Taman. Bapak tas import Jakarta 48. Tanya kok, orang pribadi punya 2 penghasilan. Dari toko itu kurang dari 4,8 M. Kemudian pekerjaan bebas itu pajak dipotong oleh yang bayar jasa. Apakah penghasilan dari toko tetap bisa pakai PPh final 0,5%? Oke. Kalau digabung melebihi 4,8 M, maka hati-hati Pak. Oke, kalau digabung melebihi 4,8 M, maka hati-hati akan berpotensi tidak bisa menjadi PPh final 0,5%, akan menjadi PPh umum total semuanya. Tetapi kalau digabung masih di bawah 4,8 M, maka atas yang dagang itu tetap bisa 0,5%. Atas pekerjaan bebas itu bisa pakai PPh umum progresif. Gitu Pak. Jadi satu orang pribadi itu boleh-boleh saja punya 2 kategori penghasilan, punya 2 jenis perhitungan PPh itu bisa saja dalam satu orang boleh-boleh saja. Yang penting omset gabungannya masih di bawah 4,8 M setahun. Oke? Semua teman tuh Pak tas import Jakarta 48. Bapak Tumorang Parude, kok kalau kita hutang ke bank, tapi pelunasannya pakai uang dari orang tua, apakah bermasalah dalam pemeriksaan WPOP? Thanks ko. Jawabannya tidak masalah Pak ya. Yang penting Bapak harus rapi dalam administrasi pajaknya. Jadi kalau ada uang dari ayah untuk Bapak bayar hutang, berarti kan Bapak terima hibah, gitu Pak. Bapak perlu bikin surat hibah ya. Bikinlah surat dokumen hibah dari ayah kepada anak, kemudian anak barulah kasih uang itu kepada bank untuk membayar hutang. Gitu Pak. Oke, ingat hibah dicatat di lampiran 3 ya. Lampiran 3 orang pribadi SPT-nya di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di bagian hibah. Oke. Semua teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Is Setiawan, sampai kapan ya NPWP itu baru dihapus supaya tidak ada pemeriksaan? Setelah 5 tahun Pak. Ini terkait yang sudah dibuat akte pembubaran. Oke. Oke. Ya. Jadi setelah Bapak bikin akte pembubaran, Bapak tetap bikin ini. Bapak tetap bikin akunting, dinolkan semua, kemudian Bapak tetap membuat SPT tahunan. Oke. 00 semua kan, sudah 0 semua nih ya. Neraca sudah 0, laba rugi sudah 0 ya. Lapor tahun ke 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun lapor nihil Pak.
Setelah 5 tahun lapor nihil, di tahun ke-6 barulah Bapak mengajukan penghapusan NPWP. Gitu, Pak. Nah, setelah penghapusan NPWP itu, kalaupun ada pemeriksaan, itu hanya periksa 5 tahun mundur saja. Gitu, Pak. Oke? Semua teman tuh Pak I Setiawan. Ibu Mijin, kawan, kalau PT Konstruksi, kontraknya belum selesai dalam 1 tahun, uangnya sudah masuk ke PT itu, masuk ke akun apa ya? Jadi Ibu boleh dipecah, Bu. Kalau sudah keluar kosnya, maka Ibu perhitungkan sebagai pendapatan. Kalau belum keluar kosnya, maka Ibu perhitungkan sebagai hutang. Hutang aja, Bu. Ya. Jadi untuk uang masuk yang belum ada kosnya, itu masuk sebagai hutang. Untuk uang masuk yang sudah keluar kosnya, maka itu sebagai penghasilan. Sehingga Ibu bisa matching ya, antara penghasilan dengan biaya. Gitu, oke. Sama teman tuh, Bu Mijin. Ibu Felicia Hafika, misal kita lapor SPT tahunan, omsetnya 11 miliar. Buat pembetulan 1, omsetnya turun jadi 10 miliar. Apakah bisa begitu nggak kok? Jawabannya bisa, Bu, tetapi sangat jarang terjadi ya. Sangat jarang orang pembetulan turun omsetnya, itu jarang sekali terjadi. Dan kalau AR-nya lihat, itu pasti ditanyain. Gitu, Bu. Tetapi nggak masalah, nggak masalah. Kan kadang-kadang kan kita salah ketik gitu kan. Ada 1 miliar omset, kita tulisnya 2 miliar. Kan kadang-kadang begitu. Atau ada retur, kita baru tahu ada retur kan bisa kan. Nah, pada dasarnya, pada prinsipnya nggak ada masalah. Yang penting kita lapor dengan jujur, dengan benar, Bu. Gitu. Nah, cuman kasih tahu dulu ya, jarang ya ada orang lapor pembetulan turun, apalagi turun sampai 1M gitu. Tetapi anyway, kalau memang begitu yang benar, nggak ada masalah, Bu. Dan ketika nanti AR bertanya, ya kita jawab dengan jujur apa adanya. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Feli. Bapak Kidos, kok mau tanya, semenjak Undang-Undang HPP, kan sekarang Natura ada batasan kena objek PPh. Kalau biaya naturanya kita koreksi fiskal kok, apakah masih bisa jadi objek PPh 21? Oke, jawabannya ada 2 ya. Yang pertama adalah Natura tidak lagi dikoreksi fiskal. Oke, jadi walaupun kita koreksi fiskal itu tidak membantu. Ya, Natura sudah tidak lagi dikoreksi fiskal. Yang kedua, Natura itu tetap menjadi objek PPh 21 walaupun kita koreksi fiskal. Gitu Pak ya. Jadi bertolak belakang semua nih. Jadi memang begitu Pak ya ceritanya ya. Nah, yang namanya Natura sudah tidak lagi cerita di koleksi fiskal, udah nggak ada lagi. Walaupun kita koleksi fiskal tidak membantu. Kemudian Natura tetap kena PPh 21 walaupun kita koleksi fiskal. Begitu Pak. Jadi tidak membantu ya. Tetap ikutilah aturan sekarang, memang itu harus jadi Natura, harus kena PPh 21. Apakah pajak jadi lebih tinggi? Ya memang itulah targetnya pemerintah. Itulah tujuannya pemerintah supaya pajak lebih tinggi. Kan gitu. Semua teman tuh Pak Kidos. Bapak Is Setiawan, makasih kok, sama-sama Pak Is. Bapak K Hari 22, malam kawan, malam Pak Hari. Aset dalam SPT, batasan untuk dapat diperiksa berapa tahun? 5 tahun Pak ya. Diatur dalam PMK berapa? Di Undang-Undang KUP Pak, kalau nggak salah ya. Coba cek lagi di Undang-Undang KUP, maksimal penagihan itu 5 tahun. Berarti kan maksimal pemeriksaan itu 5 tahun. Gitu. Itu kalau untuk pemeriksaan biasa. Kalau pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan itu 10 tahun ya. Penyelidikan itu 10 tahun, pidana ya 10 tahun. Kalau perdata atau pemeriksaan biasa itu 5 tahun saja. Ada di Undang-Undang KUP. Pasal berapa lupa saya. Coba cek di Google ada Pak. Okay. Sama teman tuh Pak Hari. Bapak Yohan Rianda. Kok kalau perorangan jual freelance dapatnya fee, dipotong pemilik barangnya PPh 2,5%. Laporan tahunannya tidak ada bayar lagi kan? Jawabannya bisa ada, bisa enggak, Pak. Bisa ada, bisa enggak ya, tergantung nilainya. Jadi, dia kena potong 2,5% itu kan dengan metode yang namanya bukan pegawai. Ya. Kategorinya adalah PPh 21 yang bukan pegawai, dipotong 2,5%. Kalau nilainya masih di bawah 120 juta, ya tidak kena, bahkan tidak usah kena pajak ya, bahkan LB. Tapi kalau nilainya mungkin sudah di atas 200 juta setahun gitu ya, itu mesti dihitung lagi. Ada kemungkinan kena bayar pajak tambahan lagi, gitu Pak. Jadi perlu dihitung ulang ya, bisa sama, bisa LB, bisa KB. Intinya ini belum final, artinya belum berarti harus selesai, tidak. Tetap perlu dihitung ulang. Oke. Semua teman tuh Pak Yohan Rianda. Bapak
Tas impor Jakarta 48. Tanya lagi kok. Pajak sewa bangunan dari orang pribadi ke orang pribadi. Siapa yang harus setor pajaknya ya kok? Makasih sekali lagi kok. Jawabannya adalah orang yang punya tanah bangunan. Ya, jadi orang yang punya tanah bangunan, kan dia terima uang tuh. Dia terima uang sewa, maka dia sendiri yang harus bayar 10%, dia sendiri yang harus lapor PPh sewanya. Gitu, Pak. Sedangkan pihak yang membayar, yang menyewa, kan dia orang pribadi. Dia tidak memotong. Nah, karena dia tidak memotong, maka dia tidak ada membayar PPh-nya. Oke, Pak? Semoga teman tuh, Pak, tas impor Jakarta. Ibu Micin, makasih kok sama-sama. Bu Hari, makasih. Pak Kidos, Pak Robi, makasih sama-sama. Oke, teman-teman ya, sudah jam 9 pas banget nih ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Kita akan jumpa lagi di hari Senin lagi, jam 8 malam. Kalau teman-teman di Yogyakarta, silahkan diinformasikan ke teman-teman semua. Kita ada seminar di Yogyakarta hari Sabtu nanti tanggal 21 September. Oke, Ibu Feli, Gasko. Thanks informasinya sekali lagi. Main badminton di Kemayoran. PB Sunteryo kok. Thank you Bu Feli. Thank you Bu Feli. Oke, thank you teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi ya minggu depan hari Senin. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Thank you. Mari.